terlepas dari sorotan adalah harta kekayaan Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Dia ini disorot karena harta kekayaan yang dilaporkan di LHKPN Dani Pomanto saat menjabat sebagai wali kota di tahun 2013 sampai 2021 naik fantastis. Yang tadinya hartanya cuma 32,5 miliar rupiah, melonjak jadi 204,5 miliar rupiah. Kenaikan harta yang paling signifikan itu adalah harta berupa tanah dan bangunan. Di tahun 2018, total tanah dan bangunan dari Dani Pomanto hanya 32 miliar rupiah. Lalu meningkat 5 kali lipat lebih di tahun 2021. Tapi nih ya, yang paling jadi sorotan adalah kenaikan di tahun 2018 ke 2019. Karena naiknya sampai 2 kali lipat lebih hanya dalam waktu 1 tahun. Ya, dalihnya sih, pelaporan itu menjelang dirinya dilantik sebagai wali kota Makassar. Dani juga beralasan ada tanah yang sebelumnya baru dipanjarnya sudah dilunasi, dan harga tanah tersebut setiap tahun meningkat. Jadi gini ceritanya, ada saya beli tanah, sudah dipanjar, nanti menjelang pelantikan, saya lunasi panjarnya, baru ada akte jual belinya, kira-kira begitu. Nah, aku coba cocokkan dengan masa jabatan dari Dani Pomanto yang ternyata di masa jabatannya sebagai wali kota itu dari 2014 sampai 2019. Artinya, kenaikan tersebut di masa ia masih menjabat sebagai wali kota. Sehingga wajar menjadi polemik karena hanya dalam waktu 1 tahun, Dani Pomanto bisa punya uang sampai 100 miliar rupiah lebih. Bahkan kalau tunjangan operasional wali kota Makassar adalah 3 miliar pun, itu tetap nggak seimbang dengan kenaikan 100 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 tahun. Kecuali profesi lainnya sebagai arsitek dan konsultan tata kota itu tetap berjalan baik selama ia menjabat. Toh, pejabat boleh berbisnis dengan syarat bisnisnya itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya di instansi kepemerintahan. Tapi, kalau profesinya sebagai arsitek dan konsultan tata kota, apa boleh ya?